Situasi keamanan di perbatasan Mesir dan Israel mulai memanas. Pasukan IDF disiagakan penuh di perbatasan hingga Menteri Pertahanan Israel Katz menetapkannya sebagai zona militer tertutup. Mengutip Tribun News pada 7 November, Katz mengumumkan kabar itu lewat postingannya di X pada 6 November 2025. Dalam pernyataannya, Katz mengaku telah menginstruksikan IDF untuk menetapkan wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Israel-Mesir sebagai zona militer tertutup. Sekaligus IDF diminta untuk menyesuaikan aturan keterlibatannya untuk memerangi ancaman pesawat nirawak yang membahayakan keamanan Israel. Adapun instruksi Katz itu diturunkan menyusul meningkatnya ancaman penyelundupan senjata, bahkan juga penyelundupan narkoba diselundupkan dengan menggunakan drone yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan nasional. Intelijen Israel melaporkan bahwa upaya percobaan penyelundupan itu dilakukan oleh jaringan kriminal dan kelompok bersenjata yang beroperasi di Semenanjung Sinai. Adapun keputusan Katz ini menandai langkah tegas pemerintah Israel dalam menanggapi ancaman drone dalam beberapa bulan terakhir tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan posisi Israel atas pemerintahan Donald Trump. Mengutip Kabarni pada 7 November, hal ini diutarakan Netanyahu dalam pernyataan terbarunya. Lebih tepatnya, Netanyahu menjelaskan bahwa pihaknya dalam posisi membela diri dan sebagai sosok yang memutuskan di mana letak bahayanya. Juga mengakui langkah yang diambil akan bersifat menghadapi secara langsung. Ditekankan baik di sepanjang garis hijau di Gaza maupun seperti yang dilakukan di Lebanon. Lebih dari itu, Netanyahu menetapkan posisi Israel dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak meminta izin dari Amerika Serikat, hanya saja Israel akan tetap memberitahu pihak Trump tentang langkah-langkah yang akan diambil. Lebih dari itu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel dan Amerika Serikat adalah dua negara independen yang bermitra, bukan proksi atau kekuatan bawahan bagi siapapun. Iran dan Pakistan akui bersatu melawan agresi rezim Zionis. Kedua negara menganggap Israel adalah musuh bersama. Mengutip Tasnim pada 7 November, hal ini diutarakan oleh pihak Pakistan dan Iran dalam pertemuan di Islamabad pada Rabu 5 November 2025. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf bertemu dengan Sardar Ayaz Shadiq, juru bicara Majelis Nasional Pakistan. Mengacu pada tindakan agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran bulan Juni, Kalibaf menekankan bahwa Iran merespons dengan cepat dan tegas, terkhusus dengan cara yang belum pernah dialami rezim Zionis sejak didirikan pada tahun 1948. Kalibaf menekankan bahwa mengingat banyaknya kepentingan bersama, Iran dan Pakistan dapat bekerja sama untuk melawan ambisi rezim Zionis dan para pendukungnya. Juga menekankan bahwa Teheran dan Islamabad mampu memperluas kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sementara itu, Ayaz Shadiq menyampaikan apresiasinya serta mengucapkan selamat kepada bangsa Iran atas kemenangannya atas rezim Zionis. Shadiq mengatakan bahwa ketika rezim Zionis menyerang Iran, Parlemen Pakistan mengeluarkan resolusi yang mengutuk serangan tersebut. Mengingat Islamabad menganggap Israel sebagai musuh bersama Iran dan Pakistan. Depot senjata pasukan elit Radwan Hizbullah jadi target serangan udara Israel. Militer IDF memperingatkan akan adanya serangan udara lebih banyak lagi yang menghantam Lebanon. Mengutip The Times of Israel pada 7 November, hal ini diumumkan dalam unggahan di X milik IDF pada 7 November 2025. Perlu diketahui serangan udara Israel ke depot senjata pasukan elit dilakukan pada Kamis 6 November sore waktu setempat. Gelombang serangan udara Israel itu menghantam infrastruktur dan depot senjata, menegaskan bahwa mereka akan meningkatkan serangan kecuali elit Radwan Hizbullah dilucuti. Terkini serangan tersebut dikutuk oleh pemerintah nasional Lebanon. Namun seorang pejabat IDF memperingatkan bahwa serangan tersebut hanya pratinjau dari apa yang akan terjadi jika Hizbullah yang didukung Iran tidak sepenuhnya dilucuti oleh militer Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon pun memberikan informasi awal mengenai jumlah korban, menyatakan bahwa 1 orang terluka dalam pengeboman setelah 1 orang tewas dalam serangan sebelumnya pada hari yang sama.
Israel pun telah mengeluarkan perintah evakuasi sebelum serangan udara tersebut. Gaza akan segera kedatangan pasukan multinasional yang mencakup pasukan dari Indonesia, Mesir, Yordania. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 7 November, hal ini diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 6 November waktu Washington. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa pasukan stabilitas internasional di Gaza akan segera tiba. Pasukan multinasional itu kemungkinan mencakup Indonesia, Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab. Trump menekankan bahwa jika pasukan itu tiba, maka keadaan di Gaza akan berjalan sangat baik. Lebih lanjut, Trump mengabarkan bahwa pasukan multinasional itu nantinya akan bertanggung jawab melatih dan mendukung polisi Palestina yang baru, terkhusus dengan dukungan Mesir dan Yordania. Di akhir, Trump memperingatkan bahwa perdamaian di Gaza kuat dan jika Hamas tidak memainkan perannya, mereka akan menuai konsekuensi dari tindakannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.